Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang bertemakan skimming ATM. Yang pertama-tama, skimming ATM adalah tindak kejahatan pencurian data kartu ATM atau debit atau kredit dengan cara menyalin informasi dari strip magnetik kartu menggunakan perangkat khusus atau skimmer. Tanpa pengetahuan pemilik kartu, biasanya dilakukan di mesin ATM, EDC, atau tempat transaksi lainnya. Data yang diperoleh digunakan untuk membuat kartu palsu dan menguras isi rekening si korban. Yang selanjutnya yaitu cara kerja skimming. Yang pertama, pemasangan alat skimmer. Alat skimmer adalah alat kecil yang ditempelkan di slot kartu mesin ATM atau EDC. Pelaku skimming pertama-tama memasang alat khusus yang disebut skimmer di slot tempat pemasukan kartu. Alat ini berfungsi untuk menyalin data dari strip magnetik pada kartu secara diam-diam saat kartu dimasukkan oleh korban. Biasanya alat ini dibuat sangat kecil dan ringkas agar tidak menarik perhatian. Bentuk dan warnanya menyerupai bagian akhir dari mesin ATM agar tidak mudah dikenali. Skimmer didesain sangat mirip dengan bagian akhir dari mesin ATM atau EDC, baik dari segi warna, bentuk, maupun tekstur. Hal ini bertujuan agar pengguna tidak menyadari bahwa ada alat tambahan yang dipasang. Alat skimming bisa terbuat dari plastik atau bahan lain yang tampak seperti bagian mesin ATM. Dan yang langkah kedua yaitu pencurian ATM. Menggunakan kamera tersembunyi atau hidden gem. Kamera kecil disembunyikan di tempat strategis seperti di atas keypad atau di dalam brosur tempelan. Kamera ini merekam gerakan jari pengguna saat mengetik PIN. Biasanya kamera ini terhubung dengan perangkat penyimpanan atau pengirim data secara jarak jauh. Menggunakan pin pada palsu atau overlay keypad. Selain kamera, pelaku bisa menempelkan lapisan palsu di atas keypad ATM, disebut overlay keypad. Saat pengguna mengetik pin, overlay ini merekam tombol-tombol yang ditekan. Tampilannya sangat menyerupai keypad asli sehingga sulit dikenali. Tujuan untuk merekam saat penggunaan mengetik PIN. Setelah mendapatkan kartu dari skimmer dan PIN dari kamera atau keypad palsu, pelaku sudah memiliki semua informasi penting untuk mengakses akun korban. Kombinasi data strip, magnetik, dan PIN inilah yang akan digunakan untuk langkah selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu penggandaan kartu. Data dari strip magnetik disalin ke kartu kosong atau bank card. Setelah data berhasil dicuri, pelaku memindahkan informasi tersebut ke sebuah kartu kosong atau blank card. Kartu ini tampak seperti kartu biasa, tetapi tidak berisi data milik korban. Proses ini disebut juga dengan cloning kartu. Digunakan untuk menarik dana dari ATM atau berbelanja. Kartu hasil cloning beserta PIN yang sudah dicuri digunakan oleh pelaku untuk melakukan transaksi. Mereka bisa menarik uang tunai di ATM, melakukan pembelian di toko, atau bahkan transaksi online. Jika informasi kartu lengkap, korban biasanya tidak menyadari hingga saldo berkurang atau transaksi mencurigakan terdeteksi. Selanjutnya, modus skimming ATM. Yang pertama, menempelkan skimmer dan kamera kecil di ATM. Penjahat memasang alat skimmer dan kamera tersembunyi di mesin ATM untuk mencuri data kartu dan PIN pengguna saat bertransaksi. Kemudian yang kedua, menggunakan petugas toko atau restoran nakal. Petugas yang tidak jujur menyalin data kartu pelanggan dengan alat skimmer portable saat melakukan pembayaran. Kemudian yang ketiga, pembuatan website palsu. Pelaku ini membuat situs web tiruan menyerupai situs resmi bank untuk mencuri data kartu dan informasi login pengguna. Kemudian yang keempat, menyamar sebagai petugas bank. Penipu berpura-pura menjadi pegawai bank dan menawarkan bantuan kepada pengguna ATM yang kesulitan, lalu mencuri data kartu dari mereka. Yang selanjutnya ada ciri-ciri ATM yang disusupi skimmer. Yang pertama, slot kartu terlihat longgar atau tampak seperti ada tambahan alat. Ini adalah tanda umum pelaku skimming biasanya memasang alat tambahan di slot kartu untuk menyalin data dari strip magnetik kartu ATM.
Lalu yang kedua, warna atau bentuk panel sedikit berbeda dari biasanya. Jika warna atau bentuk panel seperti keypad atau bagian atas mesin terlihat mencurigakan, bisa jadi telah dipasang alat tambahan seperti overlay, keypad, atau kamera tersembunyi. Lalu yang ketiga, ditemukan benda aneh seperti lubang kecil atau kamera tersembunyi. Pelaku skimming sering memasang kamera kecil di dekat keypad untuk merekam PIN nasabah saat mengetikkan nomor rahasia. Selanjutnya yang keempat, mesin ATM tidak memberikan struk atau kartu lambat keluar. Ini bisa menjadi tanda bahwa mesin telah dimodifikasi. Skimmer dapat mengganggu sistem agar kartu tertahan dan pelaku bisa mengambilnya nanti. Lalu ada dampak skimming. Yang pertama, kehilangan dana secara tiba-tiba di rekening. Setelah data dan PIN dicuri, pelaku bisa menarik uang dari rekening korban tanpa izin. Yang kedua, pencurian identitas untuk kejahatan finansial. Data yang dicuri bisa digunakan untuk tindakan kriminal lain, seperti membuat kartu palsu atau pinjaman ilegal. Lalu yang ketiga, kerugian psikologis bagi korban. Korban yang mengalami panik, trauma, stres, hingga kehilangan kepercayaan terhadap sistem perbankan. Lalu yang keempat, kerugian reputasi bagi institusi keuangan. Bank atau lembaga keuangan bisa kehilangan kepercayaan masyarakat jika insiden skimming sering terjadi dan tidak segera ditangani. Baik, saya akan melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Baca Dewi Brilia, NIM 97 PS 4C. Saya melanjutkan cara pencegahan skimming bagi nasabah. Yang pertama tuh, gunakan ATM di tempat aman dan terang, misalnya di jalan bank. Yang kedua, periksa fisik ATM sebelum transaksi. Yang ketiga, tutupi tangan saat memasukkan PIN. Yang keempat, ganti PIN secara berkala. Yang kelima, aktifkan notifikasi SMS banking. Dan yang terakhir, jangan mudah memberikan data kartu pada orang asing atau situs tidak resmi. Pembahasan selanjutnya mengenai cara pencegahan skimming. Kita ketahui sendiri, skimming itu adalah tindak kejahatan pencurian data kartu kredit atau debit, dan tentu saja ini dapat merugikan nasabah atau bank itu sendiri. Bagaimana cara pencegahan skimming itu sendiri? Yang pertama, yaitu dengan mengganti teknologi kartu dari magnetic strip ke chip atau EMV. Ini berarti bank harus beralih dari kartu yang hanya memiliki strip magnetik yang mudah disalin ke kartu dengan chip EMV yang lebih aman dan sulit untuk dipalsukan. Lalu yang kedua, yaitu dengan menempatkan CCTV dan penjagaan keamanan di ATM. Dengan adanya kamera pengawas dan petugas keamanan di mesin ATM, diharapkan dapat mencegah pelaku kejahatan memasang alat skimming atau melakukan tindakan mencurigakan lainnya. Yang ketiga, yaitu memberi edukasi kepada nasabah. Bank perlu mengedukasi nasabah tentang bahaya skimming dan cara-cara untuk melindungi diri mereka sendiri, seperti selalu menutupi keypad saat memasukkan PIN, memeriksa mesin ATM sebelum digunakan, dan melaporkan transaksi yang mencurigakan. Lalu yang terakhir, yaitu dengan sistem monitoring transaksi mencurigakan secara real time. Bank harus memiliki sistem yang dapat mendeteksi dan memantau transaksi yang tidak biasa atau mencurigakan secara langsung atau real time, sehingga dapat segera mengambil tindakan jika terjadi skimming atau hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.